Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tema pada kesempatan ini yaitu tawadhu. Saking Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya sebesar biji sawi kesombongan. Lajeng wonten sahabat ingkang tanglet, ya Rasulullah, dari kami ingin bajunya bagus dan sandalnya bagus. Apakah itu termasuk sombong? Kanjeng Rasul jawab, sesungguhnya Allah mencintai keindahan. Adapun sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Demikian jamaah sholat zuhur rahimakumullah, pesan Nabi agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Diceritakan ing dalam zaman Bani Israel, ada dua orang yang berumur 400 tahun. Yang satu orangnya itu ahli ibadah. Seumur-umur hidupnya 400 tahun untuk ibadah, dan umurnya digunakan untuk berpuasa. Orang yang satunya lagi juga umurnya sama 400 tahun. Tapi umurnya itu tidak untuk beribadah, untuk bersenang-senang saja. Singkat cerita, dua orang ini bertemu di jalan pada waktu bulan Ramadan, di mana waktu itu diwajibkan berpuasa. Nggih. Dados niki cerita ing Bani Israel, di mangsa orang-orang itu diwajibkan berpuasa, dua orang ini bertemu di jalan. Ketika bertemu, dua orang ini saling membuang muka. Ahli ibadah begitu melihat orang yang ahli maksiat, waktunya puasa tidak puasa malah minum, orang yang ahli ibadah itu berpaling. Begitu juga ketika orang ahli maksiat itu bertemu orang ahli ibadah juga berpaling. Disitulah dicabut kedua nyawa orang tersebut. Singkat cerita, orang yang di waktu hidupnya untuk beribadah itu justru dimasukkan ke dalam neraka. Dan orang yang tidak beribadah, yang ahli maksiat, dimasukkan ke dalam
surga nggih. Dados malaikat niku bingung. Duh Gusti Allah niki wong ahli ibadah tapi kok dilebetke ten neraka. Lah niki enten tiyang ahli maksiat napa kok dilebetke ten surga. Ketika orang ahli ibadah itu mau dimasukkan ke dalam surga oleh para malaikat, Allah menyetop. Jangan dulu, aja dhisik dilebokke ning surga. Wong kuwi jatahe mlebu neraka. Lah kok ngoten Gusti? Malaikat menyahut, iya. Amarga nalika dicabut nyawane, wong niku wau ning dalam hatinya ada sifat kesombongan. Melihat orang yang ahli ibadah itu dia merasa tinggi hati. Hatinya bergejolak bahwa dia lebih baik dari orang tersebut. Hatinya berkata, lah ya wong kok ahli maksiat, orang ibadah itu bakal masuk neraka. Berbeda dengan orang yang satunya, yang ahli maksiat itu mau dimasukkan ke dalam neraka. Malaikat izin sama Allah. Duh Gusti, niki tiyang niki ahli maksiat, kula lebetke neraka nggih. Sahut Gusti Allah, ojo dhisik, jangan dulu. Dia walaupun ahli maksiat, tapi jatahnya surga. Loh kok ngoten Gusti? Sahut malaikat. Iya, nalika dheweke niku kecabut nyawane, walaupun nalika kuwi ora ngibadah, tapi ning atine ana sifat yang mulia. Ketika bertemu dengan orang yang ahli ibadah, orang itu dalam hatinya berkata, ya Allah, begitu indahnya, begitu mulianya orang yang ahli ibadah niku ya Allah. Kula kok tesih ngeten, kula kok tesih maksiat. Ya Allah, kula nyuwun hidayah, nyuwun rahmat supados saged kados tiyang niku wau. Lah nalika kuwi lah tercabut nyawanya. Jadi dengan hati yang tawaduk, rendah hati, dia saya masukkan ke dalam surga. Allah berfirman, wala tusa'ir khattaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Demikian sedikit dari saya jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat.